Selamat pagi kakak-kakak dan adik Taruna semuanya. Pada hari Minggu ini, tanggal 21 November 2021, kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Taruna. Kiranya adik-adik dan kakak sekalian bersedia menyiapkan hati dan pikirannya selama ibadah nanti. Sebelum ibadah dimulai, mari kita menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 3, Puji dengan Riang. Kami puji dan meriahi Kau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi penelaran kasih-Mu. Langsung mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, terpujilah namamu, Engkau begitu baik kepada kami. Semua terima kasih Bapa atas berkat dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, anak-anakmu, sehingga kami boleh berkumpul pada saat ini karena kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pembacaan nas pembimbing hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 hingga 20 yang berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Mari adik-adik dan kakak sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Keesaan 345, Firman Allah yang tersurat. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia, disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagi-Mu, Tuhan, atas firman-Mu. Pujian bagi-Mu, Tuhan, atas firman-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap. Bila tidak diamalkan, sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama untuk melakukan IHMPT secara online.
Tuhan, sebentar kami akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam mengerti firman-Mu, dan terlebih kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik dan kakak layan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita siapkan Alkitab kita buka dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, dalam pembelajaran kita kali ini mengenai Barnabas dan Paulus yang diutus secara khusus untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka diutus karena mereka memang pantas dan memiliki kelebihan. Tapi, adik-adik, tugas memberitakan firman Tuhan bukan hanya tugas Barnabas dan Paulus, melainkan tugas kita semua manusia zaman now, termasuk tugas adik-adik semua loh. Oke, coba kita buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat agung ini jelas ya adik-adik, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, menjadi tugas kita semua, mengenalkan, mengajarkan, menyebarkan, juga melakukan firman Tuhan. Nah, siapa di sini yang ada yang mau tanya? Tapi aku bukan pendeta, Kak. Aku juga bukan pengajar atau pelayan, Kak. Nah, mari kita buka Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, kita memberi diri kita dalam melayani sebagai persembahan yang hidup. Jadi dapat disimpulkan, tugas khusus yang diberikan kepada Barnabas dan Paulus adalah tugas kita semua juga, yaitu memberi diri untuk melayani dalam memberitakan firman Tuhan. Caranya gimana, Kak? Caranya, selain melalui perkataan, terlebih melalui perbuatan. Kalian bisa menyebarkan firman Tuhan dengan menjadi teruna-teruni yang bermanfaat bagi sekitar kalian, dan menjadi teruna yang memiliki integritas yang tinggi dimanapun kalian berada. Contohnya, Kak? Contohnya, 1. Teruna yang bermanfaat bagi sekitar adalah teruna yang berdoa, juga teruna yang melakukan, peduli terhadap sesama, teruna yang berbuat dan bertindak. Bisa dimulai dari hal kecil. Teruna yang ramah, murah senyum, teruna yang memiliki sopan santun, teruna yang mengasihi, teruna yang peduli, dan siap membantu sekitar tanpa memandang golongan. Kedua, teruna yang memiliki integritas adalah teruna yang tetap melakukan hal-hal baik dan benar, sekalipun tidak ada yang melihat kebaikan dan kebenaran yang kalian lakukan. Tapi ingat, selalu ada Tuhan yang Maha melihat. Contohnya, kalian tetap disiplin berpakaian seragam sekolah lengkap,
walau sekolah dilakukan secara online. Kemudian, kalian selalu terbiasa jujur. Ketika orang tua meminta membelikan sesuatu, kalian kembalikan uang sisanya secara utuh. Jadi, biasakan selalu kejujuran, integritas. Adik-adik, tahukah kalian kenapa orang-orang korupsi? Aku tahu, Kak. Karena tidak ada integritas dalam diri mereka. Benar sekali. Oleh sebab itu, latih integritas kalian sedari dini, agar integritas yang tinggi sudah menjadi bagian dalam diri kalian sampai kalian dewasa bahkan tua nanti. Percayalah, Tuhan Maha melihat dan menilai integritas setiap kita. Jadi, lakukanlah yang terbaik. Karena pribadi yang diberitakan oleh Barnabas dan Paulus, juga kita semua, adalah pribadi yang teramat sangat baik. Pribadi yang membawa kasih Allah, pribadi yang menunjukkan damai sejahtera, pribadi yang rela berkorban, pribadi yang memiliki solidaritas yang tinggi terhadap yang kesusahan, terlantar, sakit, menderita, dan pribadi yang membawa terang dalam gelapnya dunia. Adik-adik, tahu tidak siapa pribadi tersebut? Tuhan Yesus! Ya, Tuhan Yesus, Kak. Ya, benar. Oleh sebab itu, mari kita semua terus berusaha semakin mendekatkan diri kepada pribadi Yesus. Terus meneladani kasih Yesus dan semua ajaran-ajarannya, dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Amin. Shalom teman-teman teruna dan kakak layan. Saat ini kita masuk dalam pengucapan syukur. Mari dengan hati bersukacita kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Alkitab menyatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat yang 31 sampai dengan 33. Untuk info persembahan, teman-teman dan kakak layan dapat mentransfer melalui Bank Mandiri, cabang Melawai dengan nomor rekening 1260098043358 atas nama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Ephata. Dapat juga ditransfer melalui Bank Sentral Asia, Bank BCA, cabang Melawai dengan nomor rekening 07002400134 atas nama GPIB Ephata. Dan jangan lupa untuk persembahan Pelkat PT ada kodenya ya teman-teman, kodenya itu 9. Jadi kalau misalkan teman-teman transfer 100.000, berarti yang ditransfer 100.009 rupiah. Atau teman-teman juga bisa mengantarkan persembahannya ke kantor gereja setiap jam kerja atau dimasukkan dalam kotak di depan pintu selatan gereja. Atau teman-teman juga bisa meletakkan persembahannya di drive-thru yang beroperasional setiap hari atau 24 jam. Sambil kita memberikan persembahan, mari dengan hati bersukacita kita menyanyikan lagu Gita Bakti 364, Syukur Kami Ungkapkan. Mari kita menyanyi. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus Putramu, syukur
Mari kita doakan persembahan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan, kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu. Dan kami mempersembahkan juga hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, yang dibawakan oleh kami ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadikan pelajaran untuk kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, semoga firman Tuhan ini banyak menjadikan motivasi untuk kami untuk tetap selalu rajin dalam beribadah, rajin dalam membaca Alkitab. Tuhan, berkati terus firman Tuhan ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak lain. Tuhan, berkati terus hidup mereka. Tuhan, lancarkan terus rezeki mereka. Tuhan, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, dan juga Tuhan, segala pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup mereka, kiranya Tuhan tampung hidup mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, semoga pelayanan kami tetap selalu berjalan dengan lancar. Segala rasa lelah atau capek kami dalam menjalani aktivitas ini, kiranya Tuhan hancurkan itu semua. Tuhan, berikan kami roh semangat, roh sukacita. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk program-program Pelkat PT dan ibadah kami, Tuhan, mau itu secara YouTube ataupun via Zoom. Kiranya ibadah ini tetap selalu berjalan dengan lancar. Segala kesalahan teknis apapun yang terjadi dalam ibadah kami, kiranya Tuhan hapuskan itu semua. Lancarkan terus ibadah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Teruna Evata. Tuhan, kiranya Tuhan berikanlah mereka semangat terus dalam menjalani aktivitas mereka. Tuhan, berikan roh semangat, roh kekuatan, roh damai sukacita ya Tuhan. Hilangkanlah rasa malas, capek mereka dalam menjalani aktivitas mereka. Tuhan, berikan mereka semangat terus dalam beribadah, dalam belajar, ataupun melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan, kuatkan terus iman kami, jangan biarkan roh jahat, jangan biarkan sifat-sifat iblis menggoyahkan iman kami. Selalu Tuhan bentengi terus hati dan pikiran kami, untuk Tuhan hapus semua pikiran negatif kami. Tuhan, semoga kami bisa menjadi anak-anak terang, bisa menjadi prajurit-prajurit yang tetap selalu bertanggung jawab kepadamu, yang tetap selalu mengandalkan kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, agar diberikan kesehatan dan pekerjaan yang lancar pada tiap-tiap hari. Dan Tuhan, kami ingin berdoa pada pendidikan kami, supaya di masa pandemi ini kami diberikan kelancaran dan kemudahan pada saat pembelajaran. Dan juga berkatilah pergaulan Taruna ini, supaya kami sebagai anak-anak-Mu tetap setia dan jalan di jalan-Mu, ya Tuhan. Kami dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Ya Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami juga ingin berdoa untuk setiap pergumulan gereja yang ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus. Khususnya pada masa pandemi ini, Tuhan, mungkin kami kesulitan bergerak untuk melayani Engkau, Tuhan Yesus, tetapi Engkau selalu senantiasa memberikan kami kekuatan, Tuhan, agar kami dapat selalu senantiasa melayani Engkau, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau jamak setiap gereja yang ada di muka bumi ini, Tuhan, khususnya gereja kami ini, Tuhan, gereja GPIB Evata, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi, Tuhan, Engkau jamah gereja kami ini dalam tangan Engkau, Tuhan Yesus, agar gereja kami ini dapat selalu senantiasa melayani Engkau, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pegang bangsa dan negara kami ini, Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau lindungi, Tuhan, dalam tangan Engkau, Tuhan Yesus. Jadikanlah bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang maju dan sejahtera, Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit yang berada di luar sana, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan, Tuhan. Engkau memberikan mereka kepulihan, kesehatan, Tuhan Yesus.
dan Engkau lindungi serta Engkau berkati dalam tangan Kau juga Tuhan Yesus, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari Tuhan Yesus seperti dulu dan biasanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan virus COVID yang ada di dunia ini Tuhan Yesus, di muka bumi ini Tuhan. Kiranya segera Engkau hapuskan Tuhan Yesus, Engkau hilangkan virus COVID dari dunia ini Tuhan Yesus, dari bumi ini Tuhan, agar kami dapat keluar dan menjalani aktivitas kami Tuhan seperti biasanya tanpa ada ketakutan sedikit pun Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk yatim piatu, janda duda, orang miskin dan orang kaya Tuhan Yesus yang ada di luar sana Tuhan. Kiranya Engkau juga jamah mereka Tuhan, dan Engkau berkati mereka dalam tangan Kau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Kristus Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada di penghujung ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di saat ini. Sama-sama kita kidungkan Gita Bakti 121, Hai Pergi dan Wartakan, sebagai kidung penutup. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Mari kita berdoa. Hanya oleh penyertaan dan tuntunan-Mu ya Allah Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami di saat ini. Namun kami percaya penyertaan, bahkan berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami di sepekan ini dan seterusnya kehidupan kami. Kami bawa kehidupan kami setiap waktu dalam segala yang kami lakukan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus, dan hanya kepadamu kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih.